Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sudah setia dan sudah mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sedang dan masih kita alami. Tentunya bagi mereka yang setengah-setengah iman atau tidak percaya Tuhan akan sering mengalami yang demikian rupa. Apa itu? Kerasukan. Apabila sahabat pernah menonton tentang dua dunia, maka di sana kita akan dipertontonkan atau diperlihatkan, ditampilkan orang-orang yang sedang menguji nyali dan orang-orang yang sedang kerasukan. Artinya, iblis itu ada dan dia bisa masuk dalam tubuh kita apabila kita tidak punya iman dan keyakinan atau hati kita sedang kosong. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan 7 tempat favorit iblis dalam tubuh kita. Tentunya kita akan mendengar dari mereka, yaitu dukun-dukun yang kini sudah bertobat. Dia akan memberitahukan kita 7 tempat iblis dalam tubuh dan bagaimana cara menangkalnya agar iblis ini tidak masuk dalam tubuh kita. Karena dia ingin menguasai dan mengontrol kehidupan kita. Langsung saja kita siapkan hati, sama-sama kita belajar dan menangkal akan hal ini dalam hidup kita. Selamat menyaksikan. Ada 7 tempat, saudara boleh catat. 7 tempat bila setan masuk ke dalam tubuh seseorang. Tempat-tempat setan. 1 di ubun-ubun, 2 di tengkuk, 3 di pusar, 4 di kemaluan perempuan. Setan nggak mau di kemaluan laki karena setan semuanya laki. Ntar saudara boleh tanya. Kelima, keenam di bawah telapakan kaki, kiri dan kanan, 5 dan 6. Ketujuh di dalam kuping. Saya ulang. 1 di ubun-ubun, 2 di tengkuk, 3 di pusar, 4 di kemaluan perempuan, 5, 6 di bawah telapakan kaki, kiri dan kanan, ketujuh di dalam kuping. Di dalam kuping ini buat setan yang paling jago. Itu jarang ada di situ. Kalau saudara belum mempunyai karunia mengetahui di antara 7 tempat itu ada di mana, saudara jangan loncat-loncat. Urut aja dari atas ke bawah. Tapi ingat, saya ingatkan, kalau seorang wanita kemasukan setan, saudara pria mau nolongin, kebetulan setan itu ada di tempat terlarang, jangan pegang sendiri. Ntar setan udah keluar, belum keluar, nggak boleh. Ya ketawa dulu dah. Kita panggil anak perempuan, suruh anak perempuan yang pegang. Sebab kalau perempuan dengan perempuan 7 hari 7 malam megang juga nggak apa-apa. Lalu yang kita pegang tangan anak perempuan itu, sikunya yang kita pegang. Kata-katanya cuma begini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa bilur Yesus dan kuasa Roh Kudus, setan keluar. Jangan bilang aku ikat, salah. Banyak gereja-gereja doanya salah. Nih gereja nih kalau mau kebaktian, segala penguasa udara mereka berdoa tuh. Roh-roh kegelapan, orang-orang kuat kami ikat. Sering gak dengar kami ikat? Salah. Kalau diikat ada di dalam apa ada di luar? Tujuannya suruh di luar apa suruh ke dalam? Siapa yang ajarin diikat? Nggak ada kerjaan ikat-ikat setan. Saudara, setan itu sama dengan preman, prokem. Preman bawa celurit datang ke rumah saudara mau minta uang. Saudara ikat itu preman yang sedang pegang celurit. Berbahaya.
bisa putus leher kita. Kalau kita nggak punya silat, berbahaya. Pan lebih gampang, lebih untung kita jangan ikat, kita usir. Lo mau pergi nggak, gua hajar lo. Usir. Daripada itu mengikat preman yang sedang pegang celurit, berbahaya. Demikian juga setan. Nggak usah diikat. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mulai sekarang di gereja jangan doanya salah. Mesti keluar. Yang selanjutnya, ngusir setan mesti bersuara, membentak. Yesus menghardik angin topan. Hardik itu bentak. Kita ngusir setan jangan seperti gereja lama. Dalam nama Tuhan Yesus, hai setan keluar. Setan bilang, lu ngusir gua apa ngajakin pacaran? Bisik-bisik begitu. Nggak bakalan dia keluar. Preman datang lagi bawa celurit ke rumah kita, mau minta duit. Terus kita usir. Lu mau pergi nggak lu ya? Gua hantam lu. Kata preman, suara lu kemana lu? TBC lu. Nggak bakalan dia keluar. Kita mesti gentak. Gentak itu supaya dia lari, saudara. Lihat saudara, itu karateka kalau berkelahi di jalanan, sebelum dia mukul orang, dia keluarin suara dulu supaya kita terkejut, dia masuk. Itu demikian juga Yesus menghardik angin topan. Setan juga mesti dibentak, bersuara. Yang selanjutnya, ngusir setan tangan mesti keluar. Mau begini boleh, mau begini boleh, pokoknya keluar. Jangan ngusir setan begini. Dalam nama Tuhan Yesus, roh setan keluar loh. Kata setan, lu lagi kedinginan. Nggak bakalan dia keluar. Preman datang lagi, preman bawa celurit. Kita usir. Lu mau pergi nggak lu? Gua hajar lu. Preman bilang, tangan lu encok. Kalau kita begini pan dia pikir kita jago silat. Keluar nggak lo? Toh. Lebih enak begini apa lebih enak begini nangkis? Begini bagaimana bisa nangkis? Marilah saudara, mesti keluar. Sebab kalau tangan ke depan, ini kuasa Tuhan keluar. Kuasa Tuhan keluar. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari hambanya. Beliau ini adalah mantan dukun sakti di saat itu. Akan tetapi kalah dengan kuasa Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan membahas 7 tempat favorit iblis dalam tubuh manusia dan cara menangkalnya. Materi ini saya ambil dari internet. Semoga ini juga menjadi referensi bagi kita semua. Mari kita mulai. Kita jelajahi 7 tempat favorit iblis dalam tubuh manusia dan bagaimana kita dapat menangkal pengaruhnya dengan iman Kristiani. Mari kita mulai. Tempat favorit iblis dalam tubuh manusia. Pertama, pikiran. Pikiran adalah medan pertempuran di mana iblis berusaha menanamkan keraguan dan pikiran negatif. Jadi tetapkan pikiran pada kebenaran. 2. Hati. Iblis mencoba menjalankan pemujaan kepada dirinya sendiri di hati manusia. Isi hati dengan iman, kasih dan kerendahan hati. Ketiga, mata. Iblis menggoda dengan pencitraan yang merusak moralitas dan kesucian. Lindungi mata dengan menjaga apa yang kita lihat. 4. Mulut. Iblis memanfaatkan mulut untuk merusak hubungan dengan menyebabkan fitnah. Jaga ucapan agar penuh kasih dan memuliakan Allah. Di sini kita tahu bahwa ada pikiran, hati, mata, dan mulut. Semua ini bisa dipakai iblis untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama, bahkan merusak diri kita sendiri. Maka dari itu jaga pikiran dengan berpikir yang benar, jaga hati. Jangan izinkan hati kita diisi dengan fitnah, pemujaan, atau hal-hal yang tidak baik. Jaga mata, lihatlah kebenaran, lihatlah dari perspektif mata Tuhan. Jangan lakukan dan melakukan perbuatan yang tidak benar dengan mata kita. 4. Mulut. Jaga mulut kita. Jangan fitnah, jangan bohong, jangan kata-kata yang sombong dan sebagainya. Tetapi mari kita ucapkan ucapan kasih dan memuliakan Tuhan. Berikutnya tempat favorit iblis dalam tubuh selanjutnya. Yang kelima, telinga. Iblis berusaha menggoda manusia melalui gosip dan
percakapan yang buruk. Dengarkan dengan bijak dan kebenaran. Iblis mencoba selalu memberikan informasi hoax, informasi gosip atau bohong, sehingga kita melanjutkan informasi itu kepada yang lain, padahal itu salah. Jadi kita harus menimbang dengan bijak, meneliti apakah ini benar atau tidak sebelum dilanjutkan kepada yang lain. Karena bisa saja itu hoax atau salah. Iblis suka akan hal itu. Berikutnya, tangan. Iblis menggunakan tangan untuk melakukan perbuatan jahat. Gunakan tangan untuk memberkati dan melayani orang lain. Jadi tangan ini kita gunakan untuk memberkati. Stop sampai di situ. Jangan menggunakan tangan untuk kejahatan. Fungsi tangan itu untuk hal yang baik. Salam, hormat dan sebagainya. Memberkati. Jangan kita gunakan untuk yang jahat. Jadi fungsinya Tuhan sudah tetapkan untuk memberkati banyak orang. Tapi iblis bisa pakai untuk kejahatan. Itu makanya kita harus bijak. Berikutnya, kaki. Iblis menggoda melalui keinginan untuk mengikuti jalan dosa. Gunakan kaki untuk berjalan pada jalan kebenaran dan kasih. Iblis bisa pakai kaki kita ini melangkah kepada kejahatan, berbuat dosa dan sebagainya. Jadi inilah tadi, iblis bisa pakai pikiran, hati, mata, mulut, telinga, tangan, dan kaki. Berdoalah untuk ini semua agar dipakai Tuhan luar biasa. Selanjutnya, cara menangkalnya menurut iman Kristen. Pertama, berdoa. Menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa. Memampukan kita untuk menghadapi godaan dan mengusir kekuatan iblis. Pertama, doa. Karena doa adalah hubungan atau komunikasi dengan Tuhan. Itulah yang memberikan kita kekuatan untuk melawan iblis. Berikutnya, membaca Alkitab. Baca Alkitab berarti mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman. Sehingga kita akan diberikan hati yang teguh dan kuat dan penuh dengan kebijaksanaan. Alkitab adalah senjata spiritual kita. Baca dan renungkan firman Tuhan untuk memperkuat iman kita. Ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, itu pasti untuk kita. Jangan pakai firman Tuhan menyerang orang lain. Itu iblis bisa pakai itu juga ya. Berikutnya, mengikuti ajaran Yesus Kristus. Meneladani teladannya dan hidup sesuai dengan ajarannya akan melindungi kita dari penipu iblis. Jadi iblis ini penipu. Dia itu pembunuh, pembinasa, dan juga pencuri. Mencuri sukacita, membunuh kebahagiaan dan sebagainya. Tetapi Tuhan datang memberikan kehidupan, harapan, masa depan untuk kita. Jadi, kalau kita tahu iblis itu penipu, jangan pernah berkolaborasi atau minta tolong kepadanya. Karena pasti engkau ditipu dan engkau akan mendapatkan karma dan dosa dari perbuatan itu. Selanjutnya, cara menangkal menurut iman Kristen. Bergabung dalam persekutuan rohani. Tidak ada cara lain selain kita bergabung dengan persekutuan rohani. Kenapa? Karena kita akan saling membangun, saling memotivasi, dan saling mengingatkan. Berkumpul dengan orang-orang percaya lainnya memberikan dukungan dan perlindungan spiritual kepada kita. Apabila kita lemah, maka orang rohani atau teman komunitas akan mengingatkan kita, menguatkan kita. Berikutnya, menghindari godaan dan dosa. Jadi ketika kita bergabung dengan komunitas, itu akan membawa suasana indah, baik, dan jauh dari dosa. Menjauhkan diri dari situasi dan tindakan yang mengundang godaan, sehingga mengurangi kesempatan iblis memengaruhi kita. Jadi jangan sampai ada celah, sehingga iblis memengaruhi kita. 3. Berlatih kesabaran dan kebijaksanaan. Ketika dihadapkan pada cobaan, bertahanlah dengan sabar dan bijaksana. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan gegabah. Jangan cepat mengambil keputusan. Sabar, selidiki, amati, dan juga berdoa. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Berikan petunjukmu dan arahanmu. Sehingga kita mengambil keputusan yang bijak dan tepat. Yang keempat, mempertahankan iman dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Melestarikan iman kita dan terus membangun dan memperpanjang hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jadi inilah yang dapat melawan segala cobaan ataupun serangan iblis. Apa itu? Pertama tadi berdoa, 2 membaca Alkitab,
Ketiga, mengikuti ajaran Yesus Kristus. Keempat, bergabung dalam komunitas. 5, menghindari godaan dan dosa. 6, berlatih sabar dan bijaksana. 7, mempertahankan iman dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Menjaga hubungan dengan Tuhan itu luar biasa. Dia akan selalu ada bersama-sama kita, menyertai kita. Ingat, sepanjang tahun 2023, kita dijaga, kita dilindungi. Tidak sedikit pun Tuhan meninggalkan kita. Dan yakin dan percayalah, memasuki tahun 2024 dan seterusnya itu, yakin Tuhan yang sama akan menolong kita, menjaga kita, memberkati kita. Jangan takut, lawan iblis dengan iman, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, marilah kita hindari hal-hal yang bisa iblis pakai untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada komentar, saran, dan kritikan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung.
Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.